Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Raffe. Dan seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan di video kali ini gue bakalan lanjutin alur session 7, 8, dan 9 nya ya. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa cek channelnya, kalian bisa cek playlist di channelnya. Dan kalian bakalan temuin session-session sebelumnya yang pernah gue upload dan episode-episode sebelumnya secara berurutan di sana ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kelompok Hancong saling memandang. Mereka segera mundur dan melindungi Han Xue. Xianmang kembali mengeluarkan suara mendesis. Ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya kembali melesat ke arah konvoy. Tetapi sebelum sampai, ular-ular itu kembali terbakar oleh bola api. Melihat itu, kegembiraan melonjak dari mata kelompok Hancong. Mata Han Xue perlahan menyapu sekelilingnya, tetapi tidak menemukan seorang pun. Matanya kembali menyapu dan berhenti di kereta yang ditempati oleh Xiaoyan. Xianmang lalu berkata, "Bolehkah aku tahu ahli mana yang ada di sini? Aku Xianmang meminta maaf jika aku telah menyinggungmu. Tetapi masalah hari ini adalah masalah pribadi antara aku dan orang-orang ini. Tolong jangan ikut campur kali ini," ucap dari Xianmang. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. "Menyingkirlah!" Mendengar itu, Xianmang kembali berkata, "Apakah kamu ingin bertarung untuk orang-orang yang tidak berguna ini?" tanya dari Xianmang. Suara itu kembali terdengar. "Jika kamu tidak menghilang dalam waktu 10 detik, kamu akan mati," ucap dari suara itu. "Karena kamu bersikeras melindungi mereka, aku akan memberimu pelajaran kali ini," ucap dari Xianmang. Setelah kata-kata terakhir terucap, Xianmang melesat dan muncul di depan Han Xue. Suara itu kembali terdengar. "Kamu sepertinya benar-benar mencari mati ya?" Riak energi tak terlihat berkumpul dan meledak di dada Xianmang. Buar! Tubuh Xianmang terpantul mundur. Xianmang menstabilkan tubuhnya, lalu segera berteriak, "Kekuatan spiritual, kamu seorang alkemis?" tanya dari Xianmang. Kekuatan spiritual yang tidak terlihat sama sekali melonjak dari udara menghantam ke arah Xianmang. Melihat serangan mengarah kepadanya, Xianmang dengan cepat berbalik dan berubah menjadi sosok hitam melarikan diri ke hutan di pegunungan. Setelah Xianmang melarikan diri, ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya segera berbalik dan melarikan diri. Melihat itu, Han Xue segera mengangkat kepalanya dan berkata, "Aku Han Xue dari klan Han. Penetua, terima kasih telah membantu kami. Apakah kamu akan menunjukkan dirimu sehingga aku dapat mengingat kebaikanmu ini?" ucap dari Han Xue. Suara itu kembali terdengar. "Aku hanya kebetulan lewat. Tidak ada yang perlu dilihat. Pergilah," ucap dari suara itu. Han Xue menghela nafas kecewa. Dia segera berkata, "Ayo lanjutkan perjalanan kita." Mereka pun lalu melanjutkan perjalanannya. Xiaoyan yang duduk bersila di kereta perlahan membuka matanya dan memegang dadanya dan batuk keras. Lukanya belum sepenuhnya pulih, tetapi dia sudah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk bertarung. Tirai kereta tiba-tiba terbuka. Hancong melangkah masuk. Lalu dia melemparkan kantong air kepada Xiaoyan dan berkata, "Kamu tidak terkejut bukan?" tanya dari Hancong. Xiaoyan lalu berkata, "Aku baik-baik saja," ucap dari Xiaoyan. "Kita beruntung bertemu dengan seorang penetua yang membantu kita. Kalau tidak, kemungkinan besar kita akan terbunuh di Nangrai 10.000 ular itu," ucap dari Hancong. Xiaoyan lalu tersenyum. Xiaoyan lalu bertanya lagi, "Hancong, berapa lama waktu yang dibutuhkan dari tempat ini ke kota Tianbei?" tanya dari Xiaoyan. "Jika semuanya berjalan lancar, kemungkinan kita akan sampai dalam waktu 6 hari lagi," ucap dari Hancong. "6 hari ya," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan berencana untuk memulai mengumpulkan informasi tentang hal Seoul. Begitu dia mencapai kota Tianbei, jika memungkinkan dia akan menuju ke lembah api membara. Hancong kembali berkata, "Hei, istirahatlah dulu," ucap dari Hancong. Dia pun segera keluar dari kereta. Konvoy mengikuti jalan utama dan menuju kota Tianbei. Beberapa jam kemudian kereta perlahan berhenti lagi. Xiaoyan lalu membuka matanya, melirik ke langit dan tahu bahwa konvoy akan mulai mendirikan kemah lagi.
Setelah penyerbuan sore itu, rasa sakit yang hebat dalam tubuh Xiaoyan sedikit menghilang. Xiaoyan membuka tirai kereta dan berjalan turun. Xiaoyan meraih beberapa tiang tenda dan berjalan ke tempat tenda yang telah dipilih kelompok Hancong. Tercium aroma wewangian di depan Xiaoyan setiap kali dia melangkah ke depan. Dia segera berhenti dan menatap ke arah Han Shui di depannya. Setelah itu dia tersenyum dan mengangguk. Xiaoyan bertanya, "Nona Han Shui, ada yang bisa aku bantu?" tanya dari Xiaoyan. Han Shui menggelengkan kepalanya lalu dia berkata, "Tidak ada. Luka di dalam tubuhmu cukup serius. Kamu tidak perlu bekerja. Biarkan orang lain saja yang bekerja," ucap dari Han Shui. Xiaoyan lalu menjawab, "Hahaha, tidak apa-apa, meskipun aku terluka, aku mungkin bisa sedikit membantu," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan melanjutkan membawa tiang tenda dan berjalan menuju ke kelompok Hancong. Han Shui bergumam, "Sepertinya memang kebetulan," ucap dari Han Shui di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan duduk bersila di tenda. Tubuhnya sekali lagi ditutupi dengan cairan obat yang dia gunakan selama pelatihan. Keesokan harinya, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Lalu Xiaoyan membuka tangannya. Doki hijau giok perlahan melonjak keluar. Dia samar-samar bisa melihat energi berwarna perak. Melihat itu, Xiaoyan lalu berkata, "Kekuatan spasial." Xiaoyan lalu bergumam, "Kekuatan spasial ini tampaknya tertinggal ketika kekuatan spasial di dalam terowongan itu hancur dan beberapa energinya bergabung dengan dokiku. Sepertinya aku memiliki sedikit kemampuan untuk mengendalikan kekuatan spasial. Meskipun sangat lemah," ucap dari Xiaoyan dalam hatinya. Singkat cerita, 5 hari telah berlalu. Konvoi kembali mendirikan kemah. Seekor burung pembawa pesan dengan lambang klan Han terbang. Seorang penjaga lalu memberikan pesan yang dibawa oleh burung itu kepada Han Shui. Wajahnya yang cantik perlahan menjadi sedingin es setelah dia membuka pesan dari burung itu. Bahkan terlihat sebuah amarah melintas di matanya. Orang-orang di camp yang sedang tertawa seketika hening saat melihat ekspresi Han Shui. Hancong lalu berkata, "Nona muda, apa yang terjadi?" tanya dari Hancong. Han Shui lalu berkata, "Ini adalah surat yang dikirimkan klan. Isi surat ini menyebutkan bahwa klan Hong berencana untuk menyerang klan Han. Mereka memintaku untuk berhati-hati," ucap dari Han Shui. Mendengar itu orang-orang lalu berkata, "Klan Hong, sial, bajingan ini lagi." Hancong kembali bertanya, "Apa yang mereka rencanakan kali ini?" tanya dari Hancong. Han Shui lalu berkata, "Mereka ingin aku dan kakakku menikahi Hanceng. Tetapi tujuan utamanya adalah untuk menekan klan Han dan menjadi penguasa sejati kota Tianbei," ucap dari Han Shui. Dengar itu Hancong lalu berkata, "Sialan, apakah klan Hong benar-benar berpikir bahwa klan Han bisa dimanipulasi? Mereka benar-benar berani membuat permintaan seperti itu," ucap dari Hancong. Wajah cantik Han Yue bergeser dan berhenti pada pemuda yang duduk di sisi nyala api. Han Shui kembali berkata, "Kita akan memasuki area kota Tianbei besok. Semua harus ekstra hati-hati," ucap dari Han Shui. Mendengar itu orang-orang lalu berkata, "Baiklah Nona muda," ucap dari mereka. Setelah itu Han Shui lalu berjalan ke tendanya. Orang-orang di camp akhirnya kembali ke sisi api. Xiaoyan pun bertanya, "Hancong, apakah klan Hong itu sangat kuat?" tanya dari Xiaoyan. Hancong lalu berkata, "Klan Hong adalah klan terkuat di kota Tianbei. Alasan paling penting adalah bahwa klan Hong memiliki sedikit hubungan dengan Pavilion Petir Angin. Orang yang paling menonjol adalah Hong Cheng, seseorang dari Pavilion Petir Angin dan sangat dihormati di dalamnya," ucap dari Hancong. Seseorang penjaga di samping api lalu berkata, "Sial, jika klan Hong benar-benar berani bertindak, aku akan membunuh beberapa dari mereka sebelum aku mati," ucap dari seorang penjaga. Hancong kembali berkata, "Xiaoyan, sepertinya klan Han akan menghadapi beberapa masalah. Aku akan meminta Nona muda untuk memberimu sejumlah uang setelah mencapai kota Tianbei. Kamu harus segera pergi dan jangan sampai terlibat pertarungan ini," ucap dari Hancong. Xiaoyan lalu tersenyum. Hancong kembali berkata, "Baiklah, semuanya beristirahatlah lebih awal. Tingkatkan jumlah penjagaan malam ini," ucap dari Hancong. Dia segera berdiri, berbalik dan pergi. Xiaoyan berdiri, dia menyapa semua orang sebelum perlahan kembali ke tendanya. Singkat cerita, keesokan harinya konvoi pun melanjutkan perjalanannya.
Konvoi berjalan dengan cepat. Dalam beberapa menit mereka mendekati perbatasan. Baru saja mereka melewati perbatasan, suara angin kencang tiba-tiba bergema. Segera anak panah yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari pepohonan di kedua sisi jalan menembak ke arah konvoi. Doki meletus dari orang-orang di dalam konvoi memblokir semua anak panah ini. Tawa tiba-tiba terdengar. Sepertinya mereka sudah siap. Sejumlah besar sosok hitam dengan cepat memblokir jalan menuju ke kota Tianbei. Ada dua lelaki tua di depan kelompok sosok hitam tersebut. Kedua orang itu menggunakan jubah merah dan lencana di dada mereka. Hancong bergumam, orang-orang ini dari klan Hong. Kedua lelaki tua itu lalu berkata, "Nona Hansue, silakan keluar. Kami datang karena Anda," ucap dari kedua lelaki tua itu. Krek, krek. Pintu kereta perlahan terbuka. Hansue perlahan turun. Hansue lalu berkata, "Tidak diduga kedua tetua Hongmu dan Hong Li datang hanya untuk menangkap seorang gadis kecil sepertiku. Aku benar-benar merasa terhormat," ucap dari Hansue. Hong Li lalu berkata, "Tidak perlu mengatakan omong kosong. Aku hanya mengikuti perintah. Anda harus ikut bersama kami saat ini," ucap dari Hong Li. "Apakah kamu sedang bermimpi?" ucap dari Hansue. Hansue lalu mengeluarkan pedang panjangnya. Melihat itu Hong Li lalu berkata, "Sepertinya Anda keras kepala." Hong Li melangkah maju dan muncul di depan Hansue. Hong Li lalu mengarahkan tinjunya ke arah Hansue. Hansue berhasil menangkis serangan dari Hong Li. Buar! Tubuh Hansue mundur beberapa langkah. Hong Li lalu berkata, "Sepertinya Anda cukup hebat. Kamu bisa menangkis seranganku. Tidak heran kamu telah menarik perhatian tuan muda," ucap dari Hong Li. Hong Li kembali melangkah maju dan muncul di depan Hansue dan kembali menyerangnya. Namun sebelum serangan Hong Li sampai, kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul. Serangan itu pun bertabrakan. Buar! Hong Li mundur beberapa langkah. Tiba-tiba terdengar suara, "Kalian berani menggertak seseorang yang lebih muda hanya karena kalian sudah tua. Itu sangat memalukan," ucap dari suara itu. Hongmu dan Hong Li dengan hati-hati menyapu orang-orang. Hong Li berkata, "Kawan, ini adalah masalah antara klan Hong dan klan Han. Tolong tunjukkan dirimu," ucap dari Hong Li. Krak! Seseorang pria muda berpakaian linen perlahan turun dari kereta. Melihat itu kelompok Hancong terkejut dan berkata, "Xiaoyan!" Xiaoyan perlahan melangkah maju dan berhenti di samping Hansue. Dia menatap matanya dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya dari Xiaoyan. Hansue lalu berkata, "Jadi itu benar-benar kamu ya?" ucap dari Hansue. "Hahaha, naluri seorang wanita benar-benar hebat," ucap dari Xiaoyan. Hancong lalu bertanya, "Sepertinya kamu adalah orang kuat yang misterius pada saat itu juga, bukan?" tanya dari Hancong. Xiaoyan lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kita bicarakan nanti setelah menyelesaikan masalah di sini," ucap dari Xiaoyan. Semua orang lalu mengangguk. Setelah itu tatapan mereka beralih kepada kelompok Hong Li. Hongmu lalu berkata, "Siapa kamu? Kamu tampaknya cukup asing. Aku pikir ini adalah pertama kalinya kamu tiba di kota Tianbei, kan?" ucap dari Hongmu. Xiaoyan lalu berkata, "Bawa anak buahmu pergi," ucap dari Xiaoyan. "Apakah kamu benar-benar ingin menyinggung klan Hong?" tanya dari Hongmu. Xiaoyan lalu berkata, "Memangnya kalian akan mampu membawa Hansue jika aku ada di sini," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Hong Li lalu berkata, "Bocah sombong, kamu tidak akan bisa memaksa kami kembali. Selain itu ada kami berdua di sini," ucap dari Hong Li. Xiaoyan lalu menoleh kepada Hansue dan berkata, "Serahkan mereka kepadaku." Xiaoyan lalu melangkah maju. Melihat Xiaoyan maju, Hansue berteriak, "Ikuti dia!" Konvoi perlahan bergerak mengikutinya dari belakang. Wajah Hongmu muram saat dia melihat Xiaoyan dan konvoi di belakangnya perlahan mendekati mereka. Hong Li mengepalkan kedua tangannya dan dia berteriak, "Bunuh mereka!" Sosok hitam di belakang Hong Li menyerbu ke arah konvoi. Xiaoyan kemudian mengepalkan tangannya. Seketika sosok hitam itu memuntahkan seteguk darah. Melihat kejadian itu, Hongmu dan Hong Li lalu menyerang bersama-sama. Doki yang kuat melonjak dari tubuh mereka. Gerakan api misterius. Aura kayu naik. Cahaya merah panas menyapu di belakang Doki berwarna hijau.
Melihat itu Xiaoyan lalu berkata, "Tidak buruk, tetapi api itu tidak berguna untukku," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengulurkan tangannya dan nyala api hijau giok menyembur seperti ular piton. Wush! Kedua serangan itu bertabrakan. Buar! Xiaoyan lalu melambaikan tangannya. Api hijau giok berubah menjadi kilat yang melesat keluar menghantam dada keduanya. Dadedo, dadedo, buar! Semua orang itu mundur beberapa langkah. Setelah menstabilkan tubuhnya, Hong Li dan Hong Mu bertukar pandangan dan berkata, "Orang ini terlalu kuat. Ayo kita mundur." Sayap Doki muncul di punggung mereka dan mereka segera terbang menjauh. Xiaoyan lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Karena kalian sudah menyerang, aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja," ucap dari Xiaoyan. Sekelompok api yang tidak terlihat tiba-tiba muncul dan dengan cepat menyebar. Riak tak terlihat menangkap dua orang yang melarikan diri itu. Seteguk darah dimuntahkan dari kedua orang itu. Dengan cepat Xiaoyan muncul di belakang mereka. Dia lalu menjentikan jarinya. Angin bertiup menghantam kedua orang itu. Buar! Tubuh kedua orang itu dengan keras menghantam tanah. Setelah Xiaoyan mengalahkan kedua orang itu, dia lalu kembali ke kereta kudanya. Xiaoyan duduk di kursi kereta ditemani oleh Han Xue yang mengambil cangkir teh dan menaruh di depan Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata, "Nona mudahan, apakah ada hal yang ingin kamu katakan saat ini?" tanya dari Xiaoyan. Han Xue lalu berkata, "Panggil saja aku Han Xue. Aku benar-benar tidak layak untuk menjadi nona muda. Tidak diduga orang yang kami selamatkan di padang pasir sebenarnya adalah seseorang ahli. Aku sangat berterima kasih karena telah menyelamatkan kami 2 kali dalam perjalanan ini," ucap dari Han Xue. Xiaoyan lalu berkata, "Itu bukan apa-apa. Jika bukan karena bantuanmu, mungkin aku telah menjadi makanan bagi para serigala. Membantu kalian semua adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Tidak perlu khawatir tentang hal itu. Aku tidak menginginkan imbalan darimu," ucap dari Xiaoyan. "Apakah kamu akan pergi begitu kita tiba di kota Tianbei?" tanya dari Han Xue. "Seharusnya begitu," ucap dari Xiaoyan. "Tuan Xiaoyan, bisakah kamu membantuku?" tanya dari Han Xue. "Apakah itu berkaitan dengan klan Han dan klan Hong? Kamu benar-benar melebih-lebihkanku. Bantuan apa yang bisa kuberikan dengan kekuatanku saat ini?" ucap dari Xiaoyan. Han Xue lalu berkata, "Tuan Xiaoyan seseorang alkemis bukan? Selain itu tingkatmu juga mungkin tinggi. Jika kamu bersedia membantuku, klan Han pasti akan sangat terbantu," ucap dari Han Xue. Xiaoyan lalu tersenyum. Han Xue kembali berkata, "Tuan Xiaoyan, selama kamu bersedia membantu klan Han melewati kesulitan ini, klan Han pasti akan memberimu hadiah yang memuaskan. Jika hadiah yang diberikan klan Han tidak memuaskanmu, aku bersedia menjadi selirmu," ucap dari Han Xue. Kini wajah Han Xue memerah saat mengatakan itu. Boy, mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, "Jangan, aku terbiasa sendiri, aku akan memikirkannya nanti. Sepertinya lebih baik kita sudahi saja perbincangannya sampai di sini. Kita bicarakan nanti. Selamat tinggal," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan segera berbalik dan membuka pintu kereta dan dia melarikan diri. Han Xue tersenyum melihat sikap Xiaoyan. Dia lalu bergumam, "Orang ini tidak buruk. Aku tahu kalau dia adalah tipe orang yang tidak suka masalah. Aku sedikit gegabah tadi," ucap dari Han Xue dalam hatinya. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Sebuah kota besar samar-samar muncul. Mereka pun berhenti tidak jauh dari gerbang kota. Han Chong secara kebetulan berdiri di dekat Xiaoyan. Dia segera menungkapkan kedua tangannya. Melihat itu Xiaoyan lalu berkata, "Han Chong, tidak perlu begitu sopan. Hidupku juga pernah diselamatkan olehmu," ucap dari Xiaoyan. Han Chong kemudian berkata, "Tuan Xiaoyan, kamu selalu merendah. Dengan kekuatanmu saat ini kemungkinan kamu akan baik-baik saja, bahkan tanpa penyelamatan dari kami," ucap dari Han Chong. Xiaoyan lalu menjentikan jarinya dan pil obat mendarat di tangan Han Chong. Xiaoyan kembali berkata, "Simpan pil obat ini. Pil ini dapat membantu meningkatkan peluangmu menembus kelas Do Huang," ucap dari Xiaoyan. Tubuh Han Chong bergetar hebat mendengar ini. Kegembiraan muncul di matanya. Han Chong lalu berkata, "Saudaraku, saudara Xiaoyan, hadiah ini terlalu berharga untukku," ucap dari Han Chong. Setelah itu Han Chong kembali berkata, "Saudara Xiaoyan, apakah kamu berencana untuk pergi?" tanya dari Han Chong. Xiaoyan lalu terdiam sejenak.
Hancong kembali berkata, Saudara Xiaoyan, kamu memang tidak ada hubungannya dengan klan Han. Tidak baik jika kamu terseret masuk masalah ini, ucap dari Hancong. Xiaoyan lalu terdiam. Krepek, 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 krepek. Suara langkah kuda tiba-tiba terdengar dari gerbang kota mendekat ke arah mereka. Sosok melompat turun dari kudanya. Han Xue lalu berjalan keluar dari keretanya. Sosok itu berkata pada Han Xue, Kakak Han Xue, apakah kamu baik-baik saja? Tanya dari sosok itu. Han Xue lalu berkata, Aku baik-baik saja, ucap dari Han Xue. Mata Han Xue tiba-tiba melirik Xiaoyan yang perlahan melangkah mundur. Dia dengan cepat berbalik dan berteriak, Diam di situ. Xiaoyan lalu menghentikan tubuhnya. Han Xue lalu berkata, Maaf jika Tuan Xiaoyan benar-benar ingin pergi, aku tidak akan melarangnya. Tapi terima kasih atas bantuanmu. Semoga kita bisa bertemu lagi nanti di masa depan, ucap dari Han Xue. Xiaoyan lalu menghela nafas dan berkata, Aku akan tetap di sini, tetapi kamu jangan terlalu berharap lebih kepadaku ya, ucap dari Xiaoyan. Anjir, gila. Mendengar itu Han Xue segera berkata, Benarkah? Xiaoyan lalu menganggukkan kepalanya. Sosok yang turun dari kuda lalu berkata, Kakak Xue, siapa ini? Sepertinya dia sangat asing. Apakah dia juga penjaga klan kita? Ucap dari sosok itu. Mendengar itu Han Xue lalu membalikkan tubuhnya dan berkata dengan marah, Han Lin, kamu sebaiknya lebih sopan kepada tamuku. Dia bukan penjaga tetapi tamu kehormatan yang aku undang atas nama klan Han, ucap dari Han Xue. Tamu kehormatan? Kakak Xue, aku pikir kamu salah. Menurut aturan klan, aturan pertama tamu kehormatan adalah dia harus memiliki kekuatan dohuang, ucap dari Han Lin. Mendengar itu Han Xue lalu tersenyum. Dia lalu melambaikan tangannya dan beberapa penjaga keluar sambil membawa 2 orang di dalam kereta. Lalu 2 orang itu dilemparkan kepada Han Lin. Han Lin terkejut melihat 2 lelaki tua yang tergeletak di tanah. Han Lin lalu berkata, Hong Li, Hong Mu, mengapa mereka ada di tanganmu? Tanya dari Han Lin. Han Xue lalu berkata, mereka datang menghadang kami, ucap dari Han Xue. Apakah mereka dikalahkan olehnya? Tanya dari Han Lin sambil menatap ke arah Xiaoyan. Memangnya menurutmu ada orang lain di kelompok kita yang bisa melakukannya? Tanya dari Han Xue. Maafkan perkataanku sebelumnya, ucap dari Han Lin. Han Lin kembali berkata, Kakak Xue, ayo kita pergi, kita harus kembali ke klan dulu. Kepala klan dan yang lainnya sangat khawatir, ucap dari Han Lin. Han Xue lalu mengangguk, tatapannya beralih kepada Xiaoyan dan berkata, Tuan Xiaoyan, ayo biarkan aku memperkenalkan anggota klanku kepadamu, ucap dari Han Xue. Xiaoyan lalu mengangguk. Setelah itu konvoi perlahan memasuki kota. Klan Han terletak di bagian selatan kota Tianbei. Di seberangnya ada klan Hong yang menduduki bagian utara. Kedua klan ini seperti 2 penguasa kota. Kedua belah pihak telah membagi kota secara merata menjadi 2 bagian. Kelompok Xiaoyan perlahan berhenti di depan halaman. Ketika konvoi mencapai pintu halaman, mereka melihat banyak gerbong berhenti di tempat ini. Kereta ini memiliki lencana berwarna merah. Ekspresi Han Xue dan Han Lin berubah setelah melihat ini. Han Lin lalu berkata, orang-orang dari klan Hong, mereka benar-benar berani datang ke klan Han, ucap dari Han Lin. Han Xue lalu berkata, ayo kita masuk saja. Han Xue berjalan masuk. Xiaoyan dan Han Lin mengikutinya dari belakang. Mereka pun sampai di aula yang tampak sangat megah. Tatapan Xiaoyan menyapu aula sebelum dia tiba-tiba berhenti pada sosok cerah berwarna perak. Dia terkejut dan bergumam, Han Xue, dia sebenarnya anggota klan Han. Mereka pun memasuki ruang rapat. Suasana di dalam ruangan rapat cukup tegang. Banyak ahli dari klan Hong di sana. Seseorang pria paruh baya berkata, Hong Cheng, tidakkah kamu sedikit berlebihan dengan membawa orang-orangmu untuk menerobos masuk ke dalam klan Han? Ucap dari pria paruh baya itu. Hong Cheng lalu berkata, Paman Han, alasanku datang ke sini adalah untuk menanyakan apakah sudah ada jawaban dari pertanyaan beberapa hari yang lalu. Ucap dari Hong Cheng. Aku tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Klan Han pasti tidak akan menyetujui permintaan klan Hongmu. Ucap dari pria parubaya itu. Kalau begitu jangan salahkan klan Hong karena tidak mempertimbangkan hubungan di antara klan kita. Ucap dari Hong Cheng. Jika klan Hongmu ingin menghancurkan klan Hanku, kamu pasti akan menderita kerugian. Ucap pria parubaya itu.
Mungkin Paman Han tidak menyadari bahwa aku baru-baru ini secara resmi menjadi murid aula dalam dari Papilion Petir Angin, ucap dari Hong Cheng. Mendengar itu ekspresi semua orang lalu berubah. Hong Cheng lalu berkata, karena klan Han pernah memiliki hubungan dengan klan Hong, aku bisa memberi kesempatan kepada klan Han. Selama klan Han dapat menemukan seseorang dengan generasi yang sama dan bisa mengalahkanku di panggung batu langit, klan Hong tidak akan bermasalah lagi dengan klanmu. Tentu saja jika kamu kalah, Han Sue dan Han Yue akan menjadi milikku. Hahaha, bagaimana? Ucap dari Hong Cheng. Tiba-tiba terdengar suara. Baiklah, klan Han akan menerima tantanganmu. Tetapi jika kita kalah, hanya aku yang akan menikahimu. Mendengar itu Hong Cheng lalu berkata, baiklah sampai bertemu di panggung batu langit 3 hari lagi, ucap dari Hong Cheng. Hong Cheng memimpin kelompoknya keluar. Suasana di aula masih sepi saat semua orang menyaksikan Hong Cheng pergi. Sesaat kemudian pria paruh baya menghela nafas dan berkata, Yuar, apa yang kamu lakukan? Tanya pria paruh baya itu. Tidak ada, memangnya ada cara lain selain ini, ucap dari Han Yue. Han Yue memasuki ruangan dan berkata, aku punya cara yang lebih baik, ucap dari Han Sue. Melihat itu pria parubaya lalu berkata, akhirnya kamu kembali. Tapi kamu tidak perlu terlibat dalam masalah ini, ucap dari pria parubaya itu. Seseorang pria muda berpakaian lina perlahan memasuki ruangan. Dia berkata, Senior Han Sue, sudah berapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu? Bagaimana kabarmu? Ucap dari pria itu. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Di sini Xiaoyan bertemu dengan Han Yue ya, mantan murid di Akademi Dalam ya, dulu pernah satu siswa, tapi dia senior ya. Oke, jadi bagaimanakah kelanjutan keseruan dari alur ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya. Gue tidak lupa selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu buat kalian. Bagi yang suka akan pembawaan konten alur cerita ini, kalian bisa share, bagi-bagikan ke grup-grup BTTH lainnya. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa dan assalamualaikum. Dadah.